Tahapan perkembangan berbicara pada anak. Berikut adalah tahapan perkembangan berbicara pada anak. Yang pertama yaitu usia 12-15 bulan, kalimat belum jelas. Yang kedua yaitu usia 6-17 bulan, anak sudah menguasai 7-20 kata. Yang ketiga yaitu usia 18 bulan, anak sudah dapat merangkai 2 kata menjadi kalimat. Yang keempat yaitu usia 21-30 bulan, anak sudah mencapai lebih dari 50 kata. Yang terakhir yaitu usia 36 bulan, setelah berusia 3 tahun, setidaknya anak sudah menguasai 250 kata. B. Keterlambatan bicara. Keterlambatan berbicara merupakan suatu kecenderungan di mana anak sulit dalam mengekspresikan keinginan atau perasaan pada orang lain, seperti tidak mampu dalam berbicara secara jelas dan kurangnya penguasaan kosakata yang membuat anak tersebut berbeda dengan anak lain seusianya. Gangguan bicara atau biasa disebut speech delay adalah suatu keterlambatan dalam berbahasa ataupun berbicara. Gangguan berbahasa merupakan keterlambatan dalam sektor bahasa yang dialami oleh seorang anak. C. Tanda-tanda speech delay atau keterlambatan berbicara. Tanda-tandanya adalah sebagai berikut. Pertama, tidak merespon terhadap suara. Yang kedua, adanya kemunduran dalam perkembangan. Yang ketiga, tidak memiliki ketertarikan untuk berkomunikasi. Yang keempat, sulit dalam memahami perintah yang diberikan. Yang kelima, mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang tidak seperti anak-anak pada umumnya. Yang keenam, berbicara lebih lambat daripada anak seumurannya. D. Gangguan bahasa. Gangguan bahasa sering juga disebut sebagai gangguan perkembangan bicara dan berbahasa ekspresif. Kelainan atau gangguan bahasa merupakan salah satu jenis kelainan dalam komunikasi dengan indikasi seseorang mengalami gangguan dalam proses simbolis. Faktor kognisi itu mengarah kepada pemikiran seseorang anak atau kembali kepada individunya. Jadi di faktor kognisi ini ia mengarah kepada kemauan diri seorang anak kepada itu adalah pola pemikiran dalam keluarga. Faktor pola pemikiran dalam keluarga. Ketika di dalam suatu ruang lingkup keluarga itu mempunyai banyak pola dalam berbahasa, banyak pola dalam berbicara, dan banyaklah arah untuk kita berbahasa, itu kita akan cepat dan kita akan mudah untuk menerima bahasa-bahasa yang belum kita temui sebelumnya. Jadi ketiga itu ada jumlah anak atau jumlah keluarga. Nah, di dalam faktor jumlah anak dan jumlah keluarga ini itu adalah ketika di dalam suatu keluarga kita mempunyai banyak anak, kita mempunyai banyak keluarga. Contohnya saja kita di dalam ruang lingkup keluarga, kita lagi acara keluarga, dan itu semua akan terkumpul keluarga entah dari mana kita berkumpul dalam suatu rumah. Nah, di situ kita akan mendapatkan dan kita akan lebih mudah mendapatkan bahasa-bahasa yang belum kita temui sebelumnya. Terus yang keempat itu ada urutan kelahiran pada anak. Jadi urutan kelahiran pada anak ini kelahiran pada anak yang sangat mudah untuk menyerap atau mengembangkan bahasa atau mendapatkan bahasa, itu ialah anak yang paling tengah. Kenapa anak yang paling tengah? Anak yang paling tengah dia bisa belajar dari saudara yang pertamanya, terus yang dari saudara yang di atasnya. Jadi di tengah-tengah dia. Kelima itu ada faktor kediwibahasaan. Nah, faktor kediwibahasaan ini ialah faktor yang memang semasa kecilnya dia dibimbing untuk memiliki dua bahasa. Contoh,
bahasa di rumah, dia berbahasa yang memang bahasa yang itu saja, tetapi ketika dia berbahasa di luar, dia lain seperti bahasa yang di rumah. Jadi itu juga sangat cepat. Yang terakhir itu adalah faktor genetik. Nah, faktor genetik ini adalah faktor yang sangat rentan kepada seorang anak. Ketika seorang anak itu sudah mengalami memang genetik yang bisa dibilang tidak sempurna, atau di dalam suatu berbicaranya itu sudah tidak lancar atau ada yang rusak dari alat-alat inderanya, itu bisa mempengaruhi karena dari faktor keturunan. Salah gejala-gejala yang menghambat perkembangan bahasa pada anak. Di sini saya ingin menjelaskan ada 4 gejala atau kelainan-kelainan. Itu ada 4 gejalanya yang ingin saya jelaskan. Yang pertama itu ada disaudia, yang kedua itu ada dislogia, yang ketiga itu ada dystartia, yang keempat itu ada dysglossia. Yang pertama itu ada disaudia. Disaudia ini lebih mengarah kepada pendengaran seseorang anak. Ketika seorang anak mengalami gangguan pada pendengarannya, maka ia akan susah untuk mendapatkan atau mengembangkan suatu bahasa yang ia ingin capai. Dia cuman mendengar kata masak itu cuman saknya saja. Itu ada dislogia. Dislogia itu lebih mengarah kepada taraf berpikirnya seorang anak yang di bawah rata-rata atau di bawah normal. Jadi ketika taraf berpikir seseorang anak itu rendah, di dalam pikiran atau dia bagaimana cara ia berpikir itu rendah, dia akan susah mendapatkan bahasa. Ketiga itu ada dystartia. Dystartia itu ialah suatu gejala yang memang sudah terjadi pada diri sendiri, yang dialami dalam diri sendiri, yaitu ialah suatu kecacatan atau kelumpuhan pada suatu alat ucap, alat bicara dari seorang anak. Yang keempat itu adalah dysglossia. Dysglossia juga sama, itu lebih mengarah ke kelainan yang memang terjadi pada seorang anak, yang memang dia tidak bisa mengeluarkan artikulasi yang benar.